Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa terus menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri dengan kuasa dan urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya ajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di hari Minggu Reminiscere tanggal 8 Maret 2020 ini dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan cara mensubscribe Bapak Ibu, karena dengan mensubscribe saya semakin diberi semangat, didorong untuk mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan apalagi khotbah-khotbah yang akan saya upload nanti akan langsung Bapak dan Ibu terima di HP Bapak Ibu. Terima kasih untuk subscribe-nya. Juga saya mohon bantuan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk men-share, membagikan video ini agar semakin banyak orang yang percaya besarnya kasih setia daripada Allah kepada umatnya termotivasi lewat video ini. Khotbah ini diperuntukkan untuk Minggu Reminiscere 8 Maret 2020, terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7, dan epistel atau bacaan si Jahaun dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Diikat dengan topik kasih setia Allah pada umatnya. Dan dalam bahasa Batak disebut manok tong doa sini roha ni dia bata tu bangsona. Saudara, saya baca nats ini bagi kita. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop ini adalah Di Masa dan Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudara, demikianlah firman Tuhan khotbah yang diperuntukkan Minggu Reminiscere tanggal 8 Maret 2020, diikat dengan tema atau topik kasih setia Allah pada umatnya.
Dalam bahasa Batak disebut manok tong doa sini roha ni dia bata tu bangsona. Saudara, Minggu tanggal 8 Maret 2020 disebut dengan reminiscere. Artinya reminiscere itu, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Itu didasarkan pada Mazmur pasal 25 ayat 6. Saudara, untuk mendapatkan gambaran dan realisasi dan penampakan rahmat dan kasih setia daripada Allah, sebagaimana terkandung di dalam nama Minggu Reminiscere ini, kepada kita disuguhkan khotbah dan nats epistel dari dua perikop Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan surat kiriman Apostel Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara, mari kita cari, mari kita teliti, mari kita cek, recheck dulu di manakah gambaran dan penampakan daripada rahmat atau kasih setia daripada Allah itu, baik bagi orang Israel sendiri pada waktu itu dan juga terlebih-lebih bagi kita sendiri pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Saudara, ini yang penting bagi kita. Apa penampakan daripada kasih setia dan rahmat Tuhan itu dulu dan sekarang dalam hidup kita? Saya mulai dari yang pertama. Tuhan memelihara dan menuntun hidup Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, perhambaan, menuju tanah Kanaan. Itu yang pertama dulu. Saudara, dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 ditulis di sini. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Nah, kalau kita baca juga Keluaran pasal 19 dari ayat 1 dan ayat 2. Disebutkan di sini, Keluaran 19 ayat 1 dan 2. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Nah, Bapak Ibu, dari dua nats yang saya bacakan barusan ini, dapat kita ketahui, ini sangat penting, bahwa mereka atau orang Israel itu sudah berjalan atau dalam perjalanan sudah 3 bulan lamanya dalam perjalanan. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir dan saat ini, sekarang ini, atau sedang dalam khotbah ini, mereka berada di Rafidim, di wilayah gurun Sin. Gurun Sin, bukan gurun Sinai. Nanti di gurun Sinai pada pasal 19. Saudara, ini bukan sesuatu perjalanan yang mudah, yang enak, yang menggairahkan kehidupan mereka sebenarnya. Ini bukan perjalanan piknik, dharma wisata atau pelesiran. Kalau pelesiran mah sekarang perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, Yerusalem, hanya memakan waktu antara 8 sampai 10 jam naik bus para wisata. Itu pun sudah singgah di mana-mana kalau sekarang. Tetapi ini pada saat zaman Musa dan orang Israel keluar dari Mesir menjalani gurun Sin dan seterusnya di gurun pasir nanti sampai tiba mereka di tanah Kanaan itu. Perjalanan yang penuh dengan resiko. Banyak sekali tantangan. Berat sekali sebenarnya kepada kehidupan mereka, Bapak Ibu. Belum lagi mereka harus menuntun ternak-ternak mereka, mencari makanan bagi ternak mereka. Tidak mudah mencari makanan bagi ternak. Karena atau sebab perjalanan mereka di gurun itu tidak selalu akan menemukan padang rumput. Kalau saya boleh gambarkan, sekitar 90% wilayah yang harus mereka jalanin itu adalah daerah yang berbatu-batu, gurun yang tidak tumbuh apa-apa, Bapak Ibu. Tidak tumbuh apa-apa. Jadi sangat sulit, bayangin, berjalan di gurun yang seperti itu berbatu-batu. Namun atau tetapi semua itu mereka tempuh, mereka jalani, mereka tahankan, taoton, menahan-nahan kepahitan,
Banyak yang harus mereka alami dengan terpaksa demi untuk meninggalkan Mesir. Mesir harus mereka tinggalkan. Mengapa harus mereka tinggalkan Mesir itu? Apa arti Mesir buat mereka? Saudara, Mesir bagi mereka itu simbol daripada kesengsaraan. Simbol daripada rumah penderitaan, rumah perhambaan, rumah perhatobanan. Mereka sudah menjalaninya dari nenek moyang mereka 400 tahun lamanya sudah. 400 tahun lamanya sudah. Di Mesir mereka tidak diizinkan berkembang, tidak diizinkan bebas dalam segala hal. Selamanya mereka harus menjadi kuli, menjadi hatoban, menjadi budak. Di Mesirlah terjadi pembunuhan anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Pada waktu kelahiran Musa itu terjadi. Saudara-saudara, dalam perjalanan 3 bulan itu sudah, mereka baru beberapa minggu yang lalu menyeberang Laut Merah, Laut Teberau, dan saat itu mereka juga kejar raja dan pasukan bala tentara daripada Firaun. Mereka diancam berbagai-bagai binatang buas dalam perjalanan itu. Juga ular-ular beludak ada di tengah jalan harus mereka temuin. Bahkan menghadapi perang. Nanti ayat ke-8 dan seterusnya. Ayat kita sampai ayat yang ke-7. Ayat ke-8 berikutnya. Itu sudah terjadi perang dengan Amalek. Tetapi dalam semuanya itu Bapak Ibu. Dalam perjalanan pahit yang mereka lakukan tempuh itu. Meninggalkan rumah perhambaan. Meninggalkan kesengsaraan di Mesir. Dalam semuanya itu. Ada rencana Tuhan yang terbaik. Terindah, termanis. Dalam hidup mereka, dalam kepahit getiran perjalanan mereka, ada rencana Tuhan. Apa? Memimpin mereka untuk tiba kelak di tanah Kanaan. Memimpin mereka ke tanah perjanjian, tanah mulia, tanah yang penuh susu dan madu. Sebagai simbol daripada berkat-berkat Tuhan. Saudara, selain rencana Tuhan menuntun dan menempatkan mereka di tanah Kanaan, ada lagi yang tidak kurang pentingnya, berharganya dari hanya sekedar sampai di tanah Kanaan. Apa yang paling berharga lagi yang lain? Untuk mempertahankan, menjaga, memelihara kelestarian dan eksistensi keberadaan hidup Israel sebagai suatu nation, suatu bangsa pilihan daripada Tuhan yang besar. Dan tidak kalah hebatnya nanti dari bangsa-bangsa lain baik di sekitar itu. Bahkan juga sampai dengan yang sekarang. Inilah tujuan daripada harus keluar dari Mesir. Untuk mempertahankan, untuk menjaga agar supaya bangsa ini, bangsa Israel itu eksis. Saudara-saudara, disinilah gambaran dan penampakan dan realisasi rahmat. Kasih setia daripada Allah, daripada Tuhan itu bagi orang Israel saat itu. Disinilah arti dan makna reminiscere Allah itu, yakni menuntun mereka meski mereka harus menempuh perjalanan pahit. Perjalanan yang penuh dengan susah payah, monoton, manaon-naon, mengalami resiko perjalanan yang sangat berat, penuh dengan tantangan. Asal saja keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan bagi kita Bapak Ibu, saat ini, saat sekarang ini, di manakah penampakan reminiscere itu bagi kita sekarang? Di mana realisasi rahmat dan kasih setia Allah saat ini bagi kita? Saudara, kita harus yakini bahwa hidup kita saat ini juga, Bapak Ibu, adalah seperti perjalanan melewati padang gurun kehidupan. Kita menempuh berbagai-bagai batuan-batuan kehidupan, bebatuan kehidupan. Banyak tantangan, banyak gangguan, banyak masalah dalam hidup sehari-hari. Ada kekerasan, ada air mata yang tercurah berlinang dari mata kita. Ada hal-hal atau banyak hal-hal yang membuat kita tidak sejahtera, pusing dalam berbagai-bagai hal. Usahanya dihambat. Sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus, maka disinilah kita berjalan di tengah-tengah bebatuan gurun kehidupan itu. Ada yang difitnah, ada yang diteror, ada yang diintimidasi dalam banyak hal. Inilah gurun kehidupan kita saat ini. Yang tidak boleh, tidak harus kita jalani. Harus kita tahankan, harus kita taut-tauton. Dan kita harus alami, Bapak Ibu. Namun sejalan dengan semuanya itu, kita tidak berjalan sendirian.
Ada kuasa daripada Tuhan yang menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita melewati perjalanan hidup di gurun panas, di gurun bebatuan kehidupan sehari-hari kita ini. Ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Jikapun sering sekali kita disakiti oleh banyak hal, dicerca, tetapi kita akan tiba kelak di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, di negeri keselamatan yang Tuhan sudah persiapkan, sudah janjikan, sudah ada bagi kita. Baik dalam hidup kita sehari-hari sekarang, maupun sesudah hidup yang sekarang ini. Dalam hidup sehari-hari, tanah Kanaan bagi kita adalah Tuhan bersama-sama dengan kita, memberikan berbagai-bagai kemampuan dan perlindungan, berkat. Itulah tanah Kanaan bagi kita zaman sekarang, zaman hidup kita sekarang ini. Dan saudara, inilah realisasi penampakan dan pewujudan dari rahmat kasih setia Allah dalam hidup kita saat ini. Makanya Paulus dalam epistel meyakinkan jemaat di Roma dan bahkan jemaat sekarang, kita sekarang ini, pada Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 5 khususnya. Ayat epistel kita, Paulus mengatakan di sana apa? Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi pada saat kita menghadapi pergumulan, penderitaan, dan segala macam bentuk-bentuk tantangan hidup ini Bapak Ibu, diingatkan kedua nats kita, baik Keluaran pasal 17, Turpuk nats khotbah, maupun dari epistel Roma pasal 5. Kita diingatkan Bapak Ibu, jangan pernah mengusik diri kita, jangan pernah membuli Tuhan kita, jangan umpat dirimu sendiri, umpat saudara-saudaramu, seolah-olah saudara-saudaramu tidak care kepada kamu dalam penderitaan hidup, dalam tantangan, dalam permasalahan yang saudara hadapi. Apalagi jangan mengumpat tadi Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak melihat, tidak memberikan kepada kita keselamatan dan kekuatan menghadapi semuanya itu. Ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita semuanya, bagi saya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk mengeluarkan kita dari tanda kutip Mesir. Mesir, apa Mesir itu bagi kita? Perbudakan. Perbudakan dari dosa-dosa, dari kuasa-kuasa roh jahat, iblis setan. Perbudakan daripada keinginan-keinginan pribadi kita yang sungguh-sungguh bertentangan dengan Tuhan, kehendak Tuhan, dengan firman Allah. Kita dikeluarkan dari sana Bapak Ibu, diusir dari perbudakan-perbudakan yang seperti itu, supaya jangan kena mengena lagi hidup kita dengan segala macam perbudakan-perbudakan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia mengingatkan orang Israel yang juga sedang menghadapi tantangan dalam pergumulannya saat itu. Apa katanya di sana? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ainu ngata kasuboto sakap nahu sakapi Tuhamu dalam bahasa Batak. Dada sakap hamagoan, alai sakap hatuaun, asa au patulus sodihamu, nahi nalumuton ni rohamuna. Bahkan ayat 12 sampai ayat 14 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, kata Tuhan lagi, dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Memulihkan keadaanmu, Bapak. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saudara, itulah kasih setia daripada Tuhan yang sungguh-sungguh besar dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama.
Yang kedua, meski diizinkan oleh Tuhan mengalami berbagai-bagai kekurangan dalam perjalanan hidup kita di gurun hidup duniawi ini, Tuhan tetap mampu memberi air kehidupan dengan berbagai-bagai cara yang tidak masuk akal sehat kita. Oleh karena itu, jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan selalu memprotes kebijakan-kebijakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan memprotes hamba Tuhan. Apalagi, jangan pernah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ayat 7 itu disebut, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, dalam perjalanan yang jauh itu Allah telah menunjukkan kasih setianya dan bahkan menjamin, memelihara dan menyertai, bahkan mensuplai semua kebutuhan-kebutuhan orang Israel pada saat itu. Itu sebabnya dalam ayat-ayat lain, misalnya Yosua pasal 1 ayat 5 dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku juga menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji penyertaan Tuhan itu Bapak Ibu sudah diberikan kepada orang Israel, dipimpin oleh Musa. Sudah. Tetapi orang Israel seolah-olah tidak mempercayai bahwa semua perjalanan hidup mereka keluar dari tanah Mesir itu adalah karena penyertaan dan karena tuntunan daripada Tuhan. Saudara, bagi kita sekarang, inilah jaminan, inilah garansi pasti bahwa Tuhan senantiasa akan terus mendukung, menuntun, dan bahkan mensuplai kebutuhan-kebutuhan umatnya, kebutuhan kita Bapak Ibu. Namun, mulai dari Keluaran pasal 16, dan khususnya dalam khotbah kita ini di Keluaran pasal 17, kita sudah mendengar tadi atau sudah membaca pada pasal 16 itu, mengetahui bagaimana orang Israel sering sekali memprotes, melawan, memberontak terhadap Tuhan lewat Musa. Apa? Karena soal makanan? Apa soal minuman? Atau soal fasilitas-fasilitas kebutuhan hidup yang lain yang tidak sempurna memang keberadaannya di gurun yang mereka lewati itu. Apalagi mereka sering membanding-bandingkan kehidupan mereka sehari-hari pada saat berada di negeri perhambaan di Mesir dahulu. Mereka mengatakan bahwa justru di Mesir mereka hidup dengan lebih baik, lebih enak. Semuanya mereka katakan lebih tersedia. Ada daging, ada makanan-makanan yang enak. Semuanya tersedia buat mereka ketika berada di Mesir. Hidup mereka jauh lebih tenang, jauh lebih terjamin dahulu daripada sekarang. Inilah yang mereka sungut-sungutkan. Inilah yang mereka protes, berontak kepada Tuhan. Bahkan sekarang di padang gurun ini, ketika mereka tidak mendapatkan air minum, mereka justru menuduh Musa, menuduh Tuhan, mau membunuh mereka, mau membunuh anak-anak mereka, mau membunuh binatang-binatang ternak mereka karena tidak ada air, kebutuhan minuman. Dan yang lebih fatal lagi Bapak Ibu, lebih fatal lagi, sikap mereka yang tega hati mau mempertanyakan di ayat 7, ayat yang terakhir daripada perikop kita ini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ay di tengah-tengah tadulaning Jehovah maning daong. Kata mereka masih tega, pikiran mereka, kata-kata mereka mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Mereka lupa, sangat-sangat lupa bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka. Di Mesir mereka itu hanya sekedar pekerja paksa saja. Mereka hanya sebagai kuli saja, hamba saja, budak. Gak ada jaminan sosial, gak ada jaminan politik, gak ada jaminan kebebasan beragama. Lupa mereka. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, justru Tuhan melakukan berbagai-bagai tanda-tanda ajaib, mujizat. Mereka lupa pernah melakukan tanda ajaib, air menjadi darah. Atau yang ke-10, kematian anak-anak sulung di tengah-tengah keluarga bangsa Mesir untuk menyelamatkan orang Israel. Mereka lupa. Dan lebih-lebih lagi sangat disesalkan Bapak Ibu. Orang Israel itu lupa bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Setia yang menyelamatkan.
menyelamatkan mereka, melepaskan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir. Lupa mereka apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika mereka menyeberang Laut Teberau, Laut Merah. Dan pada saat itu juga dari belakang sudah ada tentara-tentara Firaun untuk mencoba juga menyerang mereka. Masih mampu, masih tega mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Wah, lupa mereka atas kemahakuasaan, keperkasaan perbuatan Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, seberat apapun permasalahan hidup kita saat ini, saat sekarang, apakah karena kita sulit mendapatkan ekonomi yang baik, sulit mendapatkan sesuap nasi untuk kehidupan sehari-hari kita, sulit menghidupi rumah tangga kita dengan kebutuhan yang sesuai dengan ukuran saat ini? Apakah kita memang masih sulit juga mendapatkan rumah tempat tinggal milik sendiri? Masih mengontrak, masih menyewa rumah, belum dapat pekerjaan, belum ada fasilitas rumah tangga yang sesuai dengan zaman sekarang. Kita masih karyawan kasar, bekerja sebagai kuli ini, kuli itu, dan sebagainya, menghadapi lagi sakit, penyakit, dan lain-lain. Semoga kita tidak pernah memprotes Tuhan dalam semua persoalan hidup kita yang saya gambarkan tadi itu sedikit saja. Semoga kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan apabila kita masih miskin, masih menganggur, apalagi masih tergantung kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua, tergantung kepada anak-anak kita. Rumah tempat tinggal kita masih juga mengalami banjir ketika hujan volumenya lebih banyak daripada yang biasa. Apalagi jangan saudara-saudaraku tega kita mengatakan, mempertanyakan, adong dodeba tadi tonga-tonga ta. Apakah Tuhan masih ada di tengah-tengah kita? Bapak Ibu, jangan pernah katakan seperti itu. Meskipun ada banyak tantangan pergumulan yang harus kita hadapi saat ini, kita harus ingat juga bahwa selain keadaan memang masih sangat-sangat memprihatinkan saat ini dalam banyak hal. Saya tidak mengatakan dalam semua hal, banyak hal. Tuhan, Bapak Ibu, sudah memberkati kita di masa-masa lalu. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam hidup kita semua. Mari hitung satu persatu berkat daripada Tuhan dalam hidupmu. Bisakah kamu menghitung itu satu persatu, Bapak Ibu? Pasti saudara-saudara tidak mampu menghitung satu persatu begitu banyaknya berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu jangan, karena saat ini sedang menghadapi berbagai-bagai tantangan. Saat ini doa-doa kita belum terkabul semuanya, permohonan kita, pergumulan kita belum dipertimbangkan oleh Tuhan. Kerinduan kita akan banyak hal belum terlaksana atau terrealisasi oleh Tuhan. Jangan langsung kita memprotes Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita mengatakan seolah-olah kita tidak puas seperti orang Israel itu. Lupa apa yang diperbuat oleh Tuhan di dalam hidup mereka sehari-hari. Saudara-saudara, Tuhanlah yang senantiasa memimpin hidup kita lewat berbagai-bagai benturan-benturan batu-batuan kehidupan ini, batu-batuan gurun kehidupan ini. Baik itu dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani. Tuhanlah yang memberkati kita. Cepat atau lambat, menurut ukuran kita sendiri, pasti Tuhan akan melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan itu. Bersabarlah, Bapak Ibu. Itu yang dapat kita katakan, bersabarlah. Ingatlah akan kasih setia daripada Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita ini. Tuhan tidak pernah melupakan kita dalam hidup kita, bahkan di dalam persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan yang sedang kita alami saat ini. Seperti topik minggu yang mengatakan kasih setia Tuhan pada umatnya begitu besar. Manoktong doholong ni roha ni debata tubang sona tuhita tuau, kepada orang-orang yang percaya manoktong selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, amin.
Yang ketiga, di manakah gambaran dan penampakan rahmat dan kasih setia Allah reminiscere itu, baik bagi orang Israel dahulu, apalagi juga bagi kita saat ini, sekarang ini Bapak Ibu. Allah tidak membiarkan Musa mati konyol bulan-bulanan meski bertubi-tubi serangan jemaat itu kepada Musa sendiri. Saudara-saudara, ketika begitu banyaknya serangan bertubi-tubi kepada Musa, apa yang dilakukan oleh Musa? Apakah Musa bersungut-sungut kepada Tuhan, Bapak Ibu? Dikatakan di sini, ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Musa. Sekali lagi berseru-seru kepada Tuhan. Khotbah yang lalu info kafid, berseru-serulah kepada Tuhan, maka aku akan menjawab. Saudara, ini yang dilakukan oleh Musa di sini. Musa langsung berseru-seru mengadu kepada Tuhan, mengasih tahu, melaporkan perjuangannya, pergumulannya yang dihadapinya kepada sorga, kepada Allah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, ini ada jawaban Tuhan langsung kepada Musa. Tuhan langsung memberi instruksi, perintah, dan campur tangannya, pertolongannya, kuasa yang sangat luar biasa buat Musa, Bapak Ibu. Itu kita temukan dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 5, ayat 6 ini. Apa firman daripada Tuhan kepada Musa? Apa perintah daripada Tuhan kepada Musa? Apa? Pertama, berjalanlah di depan bangsa itu. Itu perintah daripada Tuhan. Saudara, Tuhan menginstruksikan kepada Musa, jangan di belakang, jangan di samping, jangan di mana-mana, justru harus di depan. Ikonibana si ihutonoton, ikonibana teladan. Teladan dalam hal rohani, teladan dalam perilaku sehari-hari. Saudara-saudara, inilah ciri-ciri khas dari seorang pemimpin yang rohani dan yang baik. Dia harus di depan. Dia harus di depan, Bapak Ibu. Yang kedua, perintah Tuhan kepada Musa, bawalah beserta dengan engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Itu perintah Tuhan yang kedua. Di sini Tuhan mengatakan kepada Musa, harus ada kerjasama yang baik. Dan sama-sama kerja yang baik antara pemimpin rohani dengan para penatua-penatua, dengan sintua, dengan perhobas. Jangan mau jalan sendiri, jangan pandang enteng, jangan sepelekan peranan para hamba-hamba Tuhan yang lain, para sintua yang lain, para perhobas-perhobas yang lain, Bapak Ibu. Itu kata Tuhan bagi Musa, ajak, bawa beserta dengan engkau beberapa orang dari antara para tua-tua, penatua atau sintua. Itu kata Tuhan kepada Musa. Dan yang ketiga, bawalah di tanganmu tongkatmu yang kamu pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Saudara-saudara, dalam melaksanakan pelayanan suruhan Tuhan, maka seorang yang disuruh oleh Tuhan melayani Tuhan itu harus ada tongkat. Tongkat itu adalah alat bagi kita. Gak bisa hampa tangan. Daksai hola semangat-semangat, keinginan yang besar, kemauan yang besar, tanpa ada tongkat, tanpa ada alat untuk kita pakai, Bapak Ibu. Dalam pelayanan-pelayanan kita, tongkat bagi kita itu apa sekarang? Kemampuan, ilmu, parbinotoan, modal dasar yang kita bawa dalam pelayanan-pelayanan kita. Makanya pertinggi, modal dasar. Kerohanian kita tertinggi, itulah tongkat kita, Bapak Ibu, supaya kita bisa melewati berbagai-bagai tantangan dan kehidupan itu. Yang keempat, apa perintah Tuhan kepada Musa? Haruslah kau pukul gunung batu itu. Artinya itu apa? Harus ada acting, tindakan, laksanakan. Jangan hanya bermimpi saja, jangan hanya berharap akan ada hasil, tetapi tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu-nunggu saja, nggak berhasil kalau hanya seperti itu. Apa acting kita yang akan dan yang mau diberkati oleh Tuhan dari pekerjaan kita? Tunjukkan, Bapak Ibu. Jangan enggan, jangan pikir, wah, mukul batu di Gunung Horeb nggak mungkinlah keluar air. Memang bagimu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan apa?
Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. 5. Dari dalam batu tadi yang dipukul oleh Musa itu, keluarlah air. Saudara-saudara, apapun persoalan hidup kita, apapun persoalan dalam pekerjaan kita, apapun beban-beban pergumulan kita sebagai seorang pemimpin rohani, sebagai seorang pemimpin keluarga, pemimpin proyek di kantormu dan sebagainya, pemimpin punguan-punguan di tengah-tengah huria, apa itu KOR, atau juga pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat, arisan, dalam organisasi yang sedang kita pimpin, Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, sehebat apapun kritikan daripada anggota yang kita pimpin itu, bahkan tudingan-tudingan teror skakmat dari mereka yang tidak menghendaki kepemimpinan kita, yang memprotes kebijakan-kebijakan kita sebagai pemimpin, jangan andalkan kemampuan kita, diri kita, kehebatan kita, gelar-gelar yang kita sandang. Bukan itu yang menentukan keberhasilanmu, Bapak Ibu. Bukan itu. Mari tirulah Musa di sini. Saat semua memprotes kepemimpinan Musa, bahkan dituduh mau membunuh masyarakat Israel, anak-anak Israel, ternak mereka, dia nggak godoron, Bapak Ibu, dia nggak gemetar, dia nggak mundur, tetapi dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan campur tangan. Tuhan langsung memberi solusi. Air pun datang dari batu-batuan, Bapak Ibu, air datang dari batu. Setelah Musa memukul batu itu di Gunung Horeb. Dan disinilah keluar biasaan rahmat dan kasih setia Allah. Reminiscere itu, Bapak Ibu. Luar biasa pekerjaan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Tuhan tidak izinkan kita terkecoh oleh orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Dang luason ni debata Jehovah hita gadap sade pergula tepek, jatuh terkulai oleh serangan teror jahat dari saudara-saudaralah, teman-teman, bahkan lawan-lawan, musuh-musuh, termasuk dari iblis. Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah dari serangan-serangan itu semuanya. Justru sebaliknya akan senantiasa membuat kita tegar, kuat, kokoh, bersemangat melayani Tuhan, memimpin orang lain kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab buat orang yang kita pimpin. Oleh kasih karunia dan rahmat Tuhan itu, kita akan mendapatkan damai sejahtera, berhasil sukses dalam semua pelayanan kita seperti Musa. Turpuk epistel di Minggu Reminiscere dari Roma pasal 5 ayat 1-11. Paulus menyadarkan jemaat di Roma, bahkan kita sekarang, untuk menyadari bahwa hidup kekristenan kita ini tidak mudah. Meskipun seperti itu, kita harus melewati berbagai-bagai tangga-tangga kehidupan yang penuh dengan rintangan, penderitaan, keadaan yang sulit, uap panas, tekanan fisik dan non-fisik. Saudara-saudara, mari kita jalani, lewati kehidupan ini satu persatu. Saudara-saudara, ini mengajar kita agar jangan pernah medele putus asa. Kalau andai kata ada hal-hal yang membuat kita masuk ke ketel uap panas, kesengsaraan dan penderitaan, kita jangan putus asa sekali lagi, jangan madele ya Bapak Ibu. Ya, napa sebelum juga unang manol soli kita mengikut Yesus. Unang mangapian menggerutu kita, unang bersungut-sungut dan memprotes Tuhan. Jangan. Di Minggu Reminiscere ini kita mau dipimpin oleh Tuhan, mau diarahkan, dituntun oleh Tuhan lewat padang gurun kehidupan. Namun kita percaya di gurun itu akan keluar air hidup, berkat-berkat dan berbagai-bagai kebutuhan kita. Marilah kita senantiasa mengingat dan mensyukuri kasih setia Allah pada umatnya, pada kita, sesuai dengan topik minggu ini, Minggu Reminiscere. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan di Minggu Reminiscere tanggal 8 Maret 2020. Ini dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dengan cara mensubscribe.
Bahkan bantu saya Bapak Ibu men-share, membagikan video ini agar semakin banyak orang yang percaya besarnya kasih setia Allah kepada umatnya termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki pemahaman rohani dan semakin diperkaya. Buka di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah-ibadah kita dimanapun kita beribadah Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk video yang saya rekam ini. Berkatilah video ini. Berkati khotbah ini, berkati jemaat yang menyimak, yang mengikuti khotbah ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.